lagi. Nah, kali ini Autofam punya ready stock ya. Ini ada keluaran mobil dari 4x4 dari Toyota ya. Nah, ini double cabin. Buat yang lagi pengen cari double cabin bisa banget langsung aja kepoin untuk review kali ini. Karena kali ini Mel akan review di Toyota Hilux 2400 cc tipenya G, manual ya. Ini teman-teman, ini manual tahun 2020. Kilometer ini baru berjalan di 28.000 aja dengan pajak sudah panjang di bulan April 2023. Yang penasaran dengan reviewnya, yuk simak terus dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Oke, kita langsung review. I'm always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. Oke guys, biasanya kita dapatnya Hilux warnanya hitam atau putih atau abu-abu. Nah, kali ini Autofam lagi kedatangan spesial warnanya merah seperti ini ya. Oke, kita langsung mau review aja. Dari warnanya pertama ini pun sudah sangat mencolok sekali ya kalau teman-teman bawa di perjalanan. Terus yang kedua, untuk di bagian lampunya ini dia ada tulisan Hilux di sebelah lumayan ke belakang ya, di bagian sampingnya ini, ujung kanan dan kiri sama. Dengan lampunya ini pun dia masih yang halogen ya. Lalu untuk grillnya, ini standarnya grill Hilux seperti ini ya. Jadi dia dibagi menjadi 3 grill dengan ada logo Toyotanya di bagian tengah. Oke, untuk fog lampnya juga sama ya teman-teman, ini juga masih halogen. Dan dia ada variasi di bagian sekeliling lampu fog lampnya, jadi supaya tidak terlihat begitu sepi ya. Lanjut, untuk di bagian bodi sampingnya, nah secara menyeluruh ya, tadi memang sudah jelasin kalau cc-nya ini di 2400 dan ini manual bukan otomatis ya. Untuk di bagian sampingnya kita lihat bannya dulu. Untuk bannya ini dia ada di Bridgestone, ukurannya sendiri ada di 265/65, ringnya di 17, velgnya di one tone aja seperti ini ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tahu ground clearance-nya ini seberapa tinggi, kalau mobil-mobil double cabin gini biasanya tinggi ya, 1 jengkal lebih di tangan Mel. Jadi so far so good lah, masih aman. Kalau misalnya kalian memang butuh ke jalanan yang lumayan bergelombang, yang rusak jalanannya ataupun yang tinggi, ini rekomend sekali untuk teman-teman bawa ya. Selain itu penumpangnya ini dia bisa muat 4 orang, jadi bukan hanya di bagian 2 depan saja, di bagian belakangnya pun masih bisa muat 2-3 orang penumpang ya. Lanjut, untuk di bagian emblemnya ini dia ada tulisannya Hilux dengan spionnya ini belum auto retract, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini di unlock, ini di lock, dia tidak terlipat secara otomatis, jadi kalian mesti atur di bagian interiornya ya. Kalau double cabin sudah pasti dia punya footstep. Nah, footstep ini untuk memudahkan kita masuk ke dalam interiornya itu sendiri, karena bodinya sudah lumayan besar, jadi kalau misalnya tidak ada penyangga untuk footstepnya, kita akan lebih kesulitan masuk bagian dalamnya. Oke, yap, kita langsung aja ke bagian belakangnya. Ini ada stiker 4x4 dan untuk di bagian lampunya sendiri, lampunya stop lampnya pun ini dia masih stop lamp halogen ya, ada terlihat dengan emblem Toyota di bagian sebelah kiri, sebelah kanannya Hilux dan emblem G dari tipenya itu sendiri. Teman-teman bisa langsung kelihatan ya, karena ini kan open ya, jadi bisa terlihat untuk di bagian kiri belakang. Oke, kita kasih lihat ya, ini karena lumayan gelap ya. Jadi kalau misalnya kalian muat banyak barang, muat banget ya, bisa ditanya lagi karena sangat luas. Terus juga fungsionalnya juga lebih terpakai ya. Untuk naikkannya kembali pun juga sama berat ya, jadi tidak seringan yang dipikirkan. Kalau untuk di bagian belakangnya dia tidak punya kamera mundur, jadi polos aja seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut aja mau review di bagian interiornya.
Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review. Nah teman-teman bisa lihat untuk secara keseluruhan di bagian dashboardnya ini dia masih warnanya hitam ya. Plus dia juga ini semuanya plastik ya, jadi belum ada soft touch-nya seperti itu. Oke, terus di bagian kursinya kalian bisa lihat ya, kursinya ini secara keseluruhan di bagian driver, penumpang, dan di bagian belakang ini semuanya masih kain alias bludru. Jadi warnanya ini warna original dari pabrik, warna coklat ya. Bisa dilihat untuk space yang di bagian belakang tuh yang tadi sudah info kan, bahwa di belakang ini bisa muat 2 sampai 3 orang ya. Jadi besok khawatir ini bukan hanya di bagian depan saja seperti itu ya. Untuk kursinya ini dia masih manual ya, manualnya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau lebih tinggi atau mau lebih rendah, dan bisa untuk lebih tegak juga, senyaman teman-teman ya pada saat bawa mobil tersebut. Lanjut, yang tadi sudah diinfokan kalau spionnya ini dia tidak auto retract, alias kita mesti tekan di bagian interiornya. Kalau untuk mirrornya, left and right-nya dia sudah electric mirror, jadi bisa teman-teman naik turunkan tuh ya, misalnya ke bawah, ke atas tuh bisa ya kalau untuk electric mirrornya. Lanjut, untuk di bagian setirnya ini dia sudah dilapisi dengan kulit, ada logo Toyotanya, ada SRS airbag-nya, dan airbag-nya juga bukan hanya di bagian setir, di bagian ujung sana juga sudah ada airbag-nya ya. Dan untuk di bagian setirnya ini pun dia ada tombol-tombol ya, ada untuk volume, untuk mode untuk hold atau sound, ini untuk kita bisa geser kanan kiri ya source-nya. Terus bisa juga connect phone ya teman-teman di bagian sebelah kiri sini. Pedal shift-nya dia belum punya, dan kalau misalnya kalian mau lebih tinggi, lebih maju, nah ini bisa untuk dimainkan teleskopiknya ya. Mobil Jepang semua rata-rata lampu ya, sein kanan kiri tuh dia masih ada di sebelah kanan. Kalau sebelah kirinya ini rata-rata wiper semua ya. Lanjut, untuk kilometernya ini ya teman-teman, dia ada di 28.000 km. Jadi ini kilometer asli, Autofam berani jamin mobil yang dijual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli ya. Ini ada tombol kecil, ini adalah untuk kita lihat trip A, trip B nya, dan odonya atau kilometernya ya. Speakernya ini dia di bagian depan ada 2, di bagian bawah ada 2, di bagian belakang lagi dia ada 2 ya, totalnya jadi ada 6 speaker di dalam kabin tersebut ya. AC-nya pun ini masih dingin ya, ini AC-nya ada 4 buah di bagian depan, jadi kalian bisa tinggal atur aja untuk di bagian AC-nya. Oke, lanjut ya, untuk di bagian dashboard yang tengah ya, ini dia ada jam yang kecil ini untuk kalian atur hour, minute-nya. Nah, ini bisa kalian atur. Ini untuk pengaturan AC-nya, kalau yang garis-garis ini. Lampu hazardnya, nah, masih nyala semua, aman. Untuk di bagian head unitnya ini masih yang model lama ya, jadi belum yang layar. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk volumenya bisa tinggal kita geser, nah seperti itu. Ada USB juga, bisa kalian connect disk atau FM atau AM. Dan ini ada menunya, biasanya tuh seperti ini aja tampilannya ya. Oke, lanjut di bagian bawahnya ini ada pengaturan dari AC-nya. Kalian mau low atau high ini bisa diatur, dan ini untuk fan-nya mau seberapa kencang ya. Ini ada H2, H4, dan L4. Ini transmisi 4x4-nya. Jadi jangan sembarangan digunakan. Mesti tanya kepada yang ahlinya ya, supaya nggak salah menggunakan dari transmisinya tersebut. Oke, kita lanjut. Ini di bagian bawah juga dia ada tempat charge. Buat taruh handphone seperti ini pun bisa. Ini transmisi tadi Mel bilang dia manual. Ini ada R135, 245. Ini mesti teman-teman tahu ya cara penggunaan dari mobil manual tersebut. Koplingnya ada di bagian sebelah kiri kaki kanan kita ya, di sebelah sini. Oke, rem tangannya juga masih yang manual, dan cup holdernya hanya 1 buah di bagian tengah sini. Untuk dari boxnya ini dia tidak terlalu dalam, jadi standar aja ya teman-teman. Buat kita ngambil sesuatu pun lebih mudah. Lanjut, sekarang di bagian dashboard yang paling ujung ini dia ada 2 dashboard. Dashboard yang pertama dan dashboard yang kedua. Oke, dashboard yang kedua ini kita mau lihat buku-bukunya ini kita masih ada semua ya. Untuk buku servis, buku manual, dan juga tasnya. Nah ini jadi teman-teman silahkan screenshot aja, dia masih komplit semua. Di bagian atas ini dia ada tempat untuk taruh kacamata. Untuk lampu bacanya dia menggunakan lampu halogen.
Serta di bagian sun visornya sebelah kanan ini biasanya normally buat taruh e-tol, e-money dan segala macam di sebelah sini. Kalau yang di bagian sebelah kirinya ini baru ada kaca tuh ya, tapi lampunya tidak ada. Jadi menggunakan lampu tengah yang ada di bagian sebelah sini. Oke, sekarang kita langsung lanjut untuk review yang ada di bagian kursi penumpangnya. Oke teman-teman, nah sekarang sudah di bagian part yang terakhir, yaitu di kursi penumpangnya. Nah tadi sudah di awal menjelaskan kalau memang footstep itu fungsinya memudahkan kita masuk ke dalam interiornya. Jadi bisa dipegang untuk di bagian pegangan tangannya yang ada di sebelah kanan kiri dan depan juga semua sudah komplit ya. Kursinya ini dia memang bawaan pabrik, jadi dia masih kain atau bludru, warnanya coklat seperti ini ya. Untuk di bagian legroomnya ini sebenarnya normal ya untuk mobil double cabin, kakinya pun tidak terlalu sempit dan ya tidak terlalu luas ya, jadi menurut Mel masih oke ya. Terus juga untuk di bagian headroomnya ini lumayan nempel ya, sedikit lagi udah mau kena nih di bagian headroomnya ya. Oke, lalu ada lampu tengahnya ini di bagian sebelah sini, warnanya juga yang halogen. Next, untuk di bagian armrestnya ini memang dia sudah ada armrest. Kalau misalnya armrestnya diturunin, jadi posisinya ini hanya muat 2 orang saja karena ada penengahnya. Tapi kalau misalnya armrestnya kita naikkan, jadi ini bisa muat sampai 3 orang kurang lebih ya. Armrestnya ini dia juga sudah dilengkapi dengan cup holder 2 buah di bagian sebelah sini. Oke, kita tutup kembali. Untuk di bagian belakangnya, kalau teman-teman lihat ini kacanya dari posisi kita duduk ini transparan ke bagian belakang, tapi kalau dari belakang itu sebenarnya tidak terlihat ya untuk yang ada di bagian posisi di dalam kabin tersebut gitu. Satu lagi untuk di bagian kursinya ini dia juga sudah sediakan maksimal 4 kilo kalau teman-teman mau bawa barang yang berat, bawa kantong misal mau digantungkan di sini bisa juga ya, tergantung teman-teman penggunaannya itu sendiri. Oke, kalau untuk di bagian kursi penumpangnya sudah selesai Mel review. Nah sekarang Mel akan kasih informasi untuk dari Toyota Hilux 2.4G tersebut. Ini di tahun 2020, niknya sesuai, kilometernya di 28.000 juga sesuai. Pajak ini sudah panjang di bulan April atau bulan 4 2023, jadi sampai tahun depan. Platnya ini ada di B. Sekarang untuk harganya ini kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung teman-teman cek aja ya. Jadi supaya tidak ada miskom, kalian bisa langsung aja cek di websitenya Autofam di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak ke salesnya aja atau di nomornya Mel di 081389 kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut ya untuk harga pastinya. Lalu untuk cash credit, nah nanti teman-teman bisa meminta hitungan kreditnya, boleh banget, foto-foto mobilnya nanti kita akan kirimkan semua ke teman-teman ya. Lalu untuk jaminannya sudah Mel infokan di awal, kalau mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometer pasti asli. Kita bisa bawa general check up ke bengkel Toyota atau bengkel mobil yang teman-teman beli sama kita sesuai dengan mereknya tersebut ya. Lalu untuk showroom Autofam kita sekarang posisinya ada di 2 tempat, di Mangga 2 Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti juga teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi bagian bawah sini. Untuk dari semuanya itu sudah Mel jelaskan dengan sangat-sangat detail. Kalau teman-teman misalnya mau follow dari akunnya Autofam, kita punya banyak akun ya, khususnya di Instagram kalian bisa follow di @autofam_marketing atau @autofam_cibubur dan @melisa_autofam. Kalian bisa searching di bagian bawah sini. Dan juga untuk dari TikToknya Autofam, kalian juga bisa ikutin ada trending apa aja yang lagi dibuat sama teman-teman TikToknya Autofam. Bisa langsung kepoin aja di @autofamtv di bagian bawah sini ya. Dan teman-teman kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja kontak ke salesnya ya. Silakan janjian dulu kalau misalnya kalian mau langsung lihat unit tersebut. Oke. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV sebagai bentuk mendukung channelnya dari Autofam TV. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV selanjutnya. Bye!